Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas reguler A yang beranggotakan Azmi Indillah dengan NIM P1337434121016, Yulfika Dwi Cahyani dengan NIM P1337434121017, dan Ahmad Abdullah Al-Wahidi dengan NIM P1337434121018. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri atas dua kata. Yang pertama muskulo, berarti otot, dan yang kedua skeletal yang berarti tulang. Sistem muskuloskeletal tersusun dari beberapa bagian dan jaringan, yaitu tulang, sendi, otot, tulang rawan, ligamen, dan tendon. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika kita hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls dari otak akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi, sehingga gerakan tubuh akan ikut terhenti. Sistem skeletal atau sistem rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif tempat melekatnya otot. Sistem skeletal dibentuk dan disusun oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka tersusun atas tulang-tulang. Tulang disusun oleh sel-sel berikut. Yang pertama sel osteoblas, yang merupakan sel pembentuk tulang. Berfungsi membentuk kolagen tipe 1 dan proteoglikan untuk matriks tulang atau jaringan osteoid, serta sekresi alkali fosfatase untuk pengendapan kalsium dan fosfat dalam matriks tulang. Sel yang kedua adalah sel osteosit, yang merupakan sel tulang dewasa. Berfungsi sebagai lintasan pertukaran zat kimiawi dalam tulang padat. Yang ketiga adalah sel osteoklas, yaitu sel pemecah tulang. Berfungsi untuk absorpsi mineral dan matriks tulang melalui sekresi enzim proteolitik, memecahkan matriks dan asam untuk melarutkan mineral tulang ke aliran darah, diatur oleh hormon PTH. Struktur lapisan tulang. Yang pertama periosteum sebagai lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Yang kedua tulang kompak, lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, sedikit berongga, dan kuat. Yang ketiga, tulang spons, lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat, endosteum, sebagai lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskular yang melapisi sumsum. Dan yang terakhir, sumsum tulang, bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Jenis tulang berdasarkan sel penyusunnya dibagi menjadi dua. Yang pertama tulang osteon atau tulang keras dan yang kedua tulang kartilago atau tulang rawan. Ciri tulang osteon adalah tersusun dari sel osteosit, berongga dan keras, serta mengandung banyak zat kapur dan sedikit zat perekat. Ciri tulang kartilago tersusun dari sel kondrosit, elastis dan lentur, mengandung banyak zat perekat dan sedikit zat kapur. Tulang kartilago terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastin. Jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama flat bone atau tulang pipa. Tulang ini berbentuk silindris panjang berongga seperti pipa, berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Contohnya, tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, ruas-ruas jari tangan, ruas-ruas jari kaki, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Bentuk yang kedua adalah flat bone atau tulang pipih. Tulang ini berbentuk pipih dan tipis, berfungsi untuk melindungi bagian tubuh di bawahnya. Contohnya, tulang kepala atau tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Bentuk yang ketiga adalah short bone atau tulang pendek. Tulang ini berbentuk bulat atau menyerupai kubus dan pendek, berisi sumsum merah, berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah dan putih. Contohnya, ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Bentuk yang keempat yaitu irregular bone.
atau tulang tak beraturan. Tulang ini berbentuk kompleks dan tidak spesifik. Contohnya tulang belakang, tulang sakrum, tulang ekor, tulang biji, tulang pipi, dan tulang etmoid. Bentuk yang kelima adalah tulang sesamoid. Tulang ini berukuran kecil seperti biji wijen, berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya adalah tulang tempurung lutut atau patella. Anatomi rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang. Rangka manusia dibagi menjadi dua, rangka aksial yang berjumlah 80 tulang dan rangka apendikular yang berjumlah 126 tulang. Yang termasuk ke dalam rangka aksial adalah tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Dan yang termasuk dalam rangka apendikular adalah tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Rangka aksial yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak terbagi menjadi dua, yaitu bagian kepala dan bagian wajah. Pada bagian kepala terdiri atas 2 tulang sphenoid, 1 tulang etmoid, 2 tulang temporal, 1 tulang frontal, 2 tulang parietal, dan 2 tulang oksipital. Pada bagian wajah terdiri atas 2 tulang maksila, 1 tulang mandibula, 2 tulang zigomatik, 2 tulang palatina, 2 tulang nasa, 2 tulang lakrimal, 2 tulang orbita, dan 1 tulang hyoideum. Tulang vertebra atau tulang belakang terdiri atas 7 tulang servikal, 12 tulang torasik, 5 tulang lumbar, 5 tulang sakrum, dan 4 tulang koksiks. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada terdiri atas 1 manubrium sterni, 1 corpus sterni, dan 1 sifoid. Sedangkan tulang rusuk terdiri atas 7 pasang costae vera, 3 pasang costae sporia, dan 2 pasang costae fluctuantes. Rangka apendikular yang pertama adalah tulang anggota gerak atas, yang terdiri atas 2 tulang klavikula, 2 tulang humerus, 2 tulang ulna, 2 tulang radius, 16 tulang karpal, 10 tulang metakarpal, dan 28 tulang falanks. Tulang anggota gerak bawah terdiri atas 2 tulang koksa, 2 tulang femur, 2 tulang patella, 2 tulang tibia, 2 tulang fibula, 14 tulang tarsal, 10 tulang metatarsal, dan 28 tulang falanks. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sendi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sendi, jenis-jenis sendi, macam-macam sendi gerak, dan macam-macam gerakan pada sendi. Yang pertama adalah pengertian sendi. Apa sih sendi itu? Sendi merupakan pertemuan antara 2 tulang atau lebih. Selanjutnya adalah jenis-jenis sendi. Jenis-jenis sendi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan strukturnya. Berdasarkan fungsinya, sendi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis atau sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contoh dari sendi ini adalah sendi antar tulang tengkorak atau sutura. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang dapat bergerak secara terbatas. Contoh dari sendi ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Sendi gerak merupakan sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Berdasarkan strukturnya, sendi juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sendi fibrosa, sendi kartilago, dan sendi sinoval. Sendi fibrosa merupakan sendi yang tidak memiliki rongga, namun memiliki jaringan fibrosa yang memperkokoh hubungan antar sendi. Sendi kartilago merupakan sendi yang tidak memiliki rongga, dan ruang antar sendi yang terbentuk berikatan dengan tulang rawan. Sendi sinoval merupakan sendi yang memiliki rongga dan diperkokoh dengan kapsul serta ligamen pembungkus sebagai pelindung persendian. Selanjutnya adalah macam-macam sendi gerak. Sendi gerak yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contoh dari sendi ini adalah sendi yang menghubungkan tulang lengan atas dengan gelang bahu. Yang kedua adalah sendi peluncur atau sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Contoh dari sendi ini adalah sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi gerak yang ketiga adalah sendi pasak atau sendi putar. Sendi ini merupakan sendi yang salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya berputar.
Contoh dari sendi ini adalah sendi antar tulang leher dan tulang tengkorak. Yang keempat adalah sendi kondilar atau sendi gulung. Sendi gulung bergerak dua arah, yaitu ke depan dan ke belakang, bisa juga ke kanan dan ke kiri. Contoh dari sendi ini adalah sendi antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Sendi gerak yang kelima adalah sendi engsel. Sendi engsel hanya dapat bergerak pada satu arah, yaitu diluruskan atau ditekuk. Contoh dari sendi ini adalah sendi pada tulang lutut dan siku. Sendi gerak yang terakhir adalah sendi pelana. Sendi pelana dapat bergerak dua arah, yaitu gerak ke depan dan ke belakang, dan juga gerak ke kanan dan ke kiri. Contoh dari sendi pelana adalah sendi pada tulang pangkal ibu jari. Selanjutnya adalah macam-macam gerakan pada sendi. Pertama adalah protraksi. Protraksi merupakan gerakan yang mengarah ke depan. Yang kedua adalah retraksi. Retraksi merupakan gerakan yang mengarah ke belakang. Yang ketiga elevasi. Elevasi merupakan gerakan menaikkan anggota tubuh. Yang keempat depresi. Depresi merupakan gerakan menurunkan anggota tubuh. Gerakan sendi yang kelima adalah rotasi medial. Rotasi medial merupakan gerakan memutar ke dalam atau mendekati tubuh. Yang keenam adalah rotasi lateral. Rotasi lateral merupakan gerakan memutar keluar atau menjauhi tubuh. Yang ketujuh fleksi. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antar dua tulang. Yang kedelapan adalah ekstensi. Ekstensi merupakan gerakan memperbesar sudut antar dua tulang. Macam gerak sendi yang kesembilan adalah abduksi. Abduksi merupakan gerakan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh atau lateral. Yang kesepuluh adalah aduksi. Aduksi merupakan gerakan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh atau medial. Yang ke-11 adalah inversi. Inversi merupakan gerakan sendi kaki ke arah dalam. Yang ke-12 eversi. Eversi merupakan gerakan sendi kaki ke arah luar. Macam gerak sendi yang ke-13 adalah dorsifleksi. Dorsifleksi merupakan gerakan telapak kaki ke depan atau ke atas. Yang ke-14 adalah plantar fleksi. Plantar fleksi merupakan gerakan telapak kaki ke arah bawah atau ke belakang. Macam gerak sendi yang ke-15 adalah lateral fleksi. Lateral fleksi merupakan kegiatan menggerakkan atau menekuk tubuh ke bagian luar. Dan yang terakhir adalah sirkumduksi. Sirkumduksi merupakan gabungan antara fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi yang akan menciptakan gerakan melingkar. Selanjutnya, sistem otot skeletal. Pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ di dalam organisme tersebut. Otot merupakan kumpulan jaringan yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Otot terdiri atas serabut sel otot yang keseluruhannya dilapisi oleh jaringan pelindung. Otot melakukan kontraksi dan relaksasi menggunakan ATP. Otot sendiri berfungsi sebagai pergerakan, stabilitas atau keseimbangan, dan termogenesis. Berdasarkan histologinya, otot dan lokasi jaringan otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Karena berhubungan dengan muskuloskeletal, maka kita akan membahas otot rangka atau otot lurik. Sel otot merupakan sel dengan banyak nuklei yang terjadi karena proses fusi dari sel mioblas. Otot lurik sendiri memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar atau bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Serat otot lurik atau kerangka ada 2. Yang pertama, ada serat yang dapat membawa lebih banyak oksigen dan mempertahankan aktivitas aerobik dengan menggunakan lemak atau karbohidrat sebagai bahan bakar. Serat yang bergerak perlahan berkontraksi untuk waktu yang lama, tetapi otot ini dapat menghasilkan kekuatan yang kecil. Yang kedua, ada serabut yang bergerak cepat, berkontraksi dengan cepat dan kuat, tetapi cepat lelah. Hanya untuk menopang ledakan singkat aktivitas anaerobik sebelum kontraksi otot menjadi nyeri. Mereka berkontribusi paling besar untuk kekuatan otot dan berpotensi mendapatkan massa yang lebih besar. Cara kerja otot lurik atau rangka. Pertama, rangsangan.
Mekanisme kerja otot dimulai dengan adanya sinyal atau rangsangan yang menyebabkan timbulnya kontraksi. Sinyal tersebut akan diterima oleh zat kimia yang disebut dengan asetilkolin. Zat kimia ini yang akan menyebabkan berbagai reaksi kimia pada otot. Salah satunya adalah pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kemudian efek dari zat kimia tersebut adalah akan merangsang pergerakan troponin dan tropomyosin dalam senyawa aktin dan myosin yang berada di sarkomer. Kontraksi otot bergantung pada kepala myosin yang akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan ATP. Pergerakan ini memicu terjadinya kontraksi otot. Setelah berhentinya rangsangan atau sinyal yang sudah tidak dikirimkan lagi oleh sistem syaraf pusat, pada saat itu reaksi kimia yang terjadi karena adanya rangsangan kembali seperti saat normal. Yang terakhir, terjadi pelemasan otot ketika rangsangan telah berhenti. Otot yang sempat berkontraksi atau memendek akibat reaksi kimia akan memanjang dan kembali melemas. Ini beberapa bagian otot pada manusia. Ada orbicularis oculi, ada deltoid, ada temporalis, ada masseter, ada sternocleidomastoid, ada trapezius, ada latissimus dorsi, ada triceps brachii, ada biceps brachii, ada brachioradialis, ada rectus abdominis, ada external oblique, ada sartorius, ada gracilis, ada vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis, gastrocnemius, tibialis anterior, dan soleus. Kalau dia dari belakang, ada otot temporalis, masseter, trapezius, deltoid, ada triceps brachii, ada external oblique, ada gluteus medius, ada gluteus maximus, ada biceps femoris, ada gracilis, semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius, dan ada soleus. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.